Perkenalkan, nama saya Iwayan Edi Putra, NIM 054. Di sini saya akan presentasikan tentang organisasi. Pertama itu pembahasan organisasi. Organisasi bentuk dan ruang. Bab terdahulu menjelaskan bagaimana beragam konfigurasi dapat dimanipulasi untuk mendefinisikan suatu area terpisah atau volume ruang, serta bagaimana pola sulit dan fluid mempengaruhi kualitas visual ruang yang didefinisikan tersebut. Namun beberapa bangunan memiliki sebuah ruang yang menyendiri. Biasanya bangunan-bangunan ini terdiri dari sejumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi, kedekatan atau jalur pergerakannya untuk keperluan studi dan diskusi. B yaitu hubungan-hubungan spasial. Ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang besar dapat membungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya. Kombinasi visual dan spasial antara kedua ruang tersebut dapat dengan mudah dipenuhi, namun ruang yang lebih kecil yang ruang dalamannya tergantung pada ruang yang lebih besar akan membungkus ruang demi menjalin hubungan dengan lingkungan eksteriosisnya. Dua, ruang yang saling mengunci. Hubungan spesial yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spesial serta munculnya zona ruang yang dibagi. Ketika dua buah ruang saling mengunci volumenya melalui cara ini, maka masing-masing ruang akan mempertahankan identitas serta definisinya sebagai sebuah ruang. 3. Ruang yang berdekatan. Kedekatan merupakan sebuah jenis hubungan spasial yang paling umum. Ia memungkinkan masing-masing ruang dapat terdefinisi dengan jelas dan tanggap masing-masing dengan cara sendiri terhadap kebutuhan fungsional maupun simbolis. 4. Ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang yang terpisah dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh sebuah ruang ketiga sebagai perantaranya. Kaitan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut tergantung pada karakter ruang ketiga tempat mereka membagi ikatan. C yaitu organisasi spasial. Bagian berikut ini memaparkan cara-cara bagaimana kita dapat mengatur dan mengorganisir ruang-ruang sebuah bangunan dalam sebuah program bangunan yang khas. Biasanya terdapat kebutuhan akan beragam jenis ruang, memiliki fungsi khusus, fleksibel dan dapat dimanipulasi. Tunggal dan unit fungsi memiliki fungsi serupa dan dapat dikelompokkan menjadi suatu kumpulan fungsional, membutuhkan paparan eksterior terhadap cahaya, ventilasi, pemandangan atau akses ke ruang-ruang luar. Harus terpisah, privasi, mudah diakses. Cara bagaimana ruang tersebut disusun dapat menjelaskan pentingnya relatif dan fungsional di dalam organisasi sebuah bangun. Keputusan mengenai jenis organisasi mana saja yang akan digunakan untuk situasi yang spesifik akan tergantung pada tuntutan program bangunan seperti berdekatan, kebutuhan dimensional, klasifikasi ruang yang hierarkis, kebutuhan akses, cahaya, dan pemandangan. Kondisi eksterior tampak yang mungkin membatasi bentuk organisasi atau mungkin mendorong organisasi tersebut untuk menggunakan filter-filter tertentu. Kedua yaitu organisasi terpusat. Organisasi yang terpusat merupakan suatu komposisi yang stabil, terkonsentrasi yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi suatu ruang sentral yang besar dan dominan. Ruang organisasi yang terpusat dan bersifat mempersatukan ini umumnya bentuknya teratur dan ukurannya pun cukup besar untuk mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekeliling garis batas. Organisasi linier. Sebuah organisasi linier pada hakikatnya terdiri dari serangkaian ruang ini dapat secara langsung terkait secara satu sama lain dihubungkan melalui sebuah ruang linier yang terpisah dan jauh. Bentuk sebuah organisasi linier pada dasarnya adalah fleksibel dan
sigap mampu merespon beragam kondisi. Tampaknya ruang-ruang yang secara fungsional ataupun simbolis penting bagi organisasi dapat berada dimanapun sepanjang sekunder linear, dan dipertegas kepentingannya melalui ukuran dan bentuknya. Nilai kepedulian mereka ini juga dapat diperkuat oleh lokasinya di ujung sekuen linear berjarak sejajar dari organisasi linear di titik-titik sumbu suatu bentuk linear yang tersegmentasi. F. Organisasi radial. Sebuah organisasi ruang berbentuk radial mengombinasikan elemen-elemen organisasi linear maupun terpusat. Organisasi ini terdiri dari sebuah ruang pusat yang dominan darinya menjulurkan sejumlah organisasi linear secara radial. Jika sebuah organisasi terpusat adalah suatu skema tertutup yang terfokus ke dalam ruang pusatnya, maka organisasi radial merupakan sebuah denah terbuka yang menanggapi keluar dari lingkungannya. Yang ke G, organisasi terkluster. Sebuah organisasi yang terkluster bergantung pada kedekatan fisik untuk menghubungkan ruang-ruangnya satu sama lain. Seringkali organisasi ini terdiri dari ruang-ruang yang berulang dan seluler yang memiliki fungsi serupa serta membagi sebuah tanda pengenal visual bersama seperti bentuk dasar orientasi. Di dalam komposisinya, sebuah organisasi terkluster juga dapat menerima ruang-ruang yang tidak serupa ukuran, bentuk, dan fungsinya, namun tetap berhubung satu sama lain oleh kedekatan atau melalui jenis alat pengatur visual seperti simetri atau sebuah sumbu. Ruang-ruang terkluster dapat diatur mengelilingi sebuah titik akses masuk ke dalam sebuah bangunan ataupun di sepanjang jalur pergerakan yang melaluinya. Ruang-ruang ini juga dapat tersebar mengelilingi suatu area yang terdefinisi ataupun volume ruang yang terbesar. Pola ini serupa dengan organisasi terpusat namun kurang memiliki keringkasan dan keteraturan geometris. Yang ke H yaitu ada organisasi grid. Sebuah organisasi grid terdiri dari bentuk jadwal yang posisinya di dalam ruang serta hubungannya satu sama lain diatur oleh sebuah pola atau area. Grid berbentuk 3 dimensi. Sebuah grid tercipta oleh 2 buah rangkaian garis sejajar yang menghasilkan suatu pola titik yang teratur di persimpangannya. Setelah diproyeksi ke dalam definisi ketiga, pola grid ini kemudian ditransformasikan ke dalam seperangkat unit ruang moduler yang berulang. Kuasa pengatur yang dimiliki sebuah grid dihasilkan dari keteraturan kemenerusan polanya yang merangsek ke dalam elemen-elemen yang diaturnya. Bab 3 yaitu penutup. Ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, mencium aroma taman bunga di Kalamkat. Ada juga saran. Sekian pokok bahasa laporan ini yang dapat saya paparkan. Besar harapan saya laporan ini bisa bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi penulis, menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Daftar pustaka, buku arsitektur, ruang, dan tatanan Prancis The King. Sekian dari saya, terima kasih.